والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من ذلك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya hormati para guru, para asatidz, para kiai, yang saya tidak sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, wabil khusus guru kita yang baru saja memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Akhi Al-Kiram Al-Ustaz Jaji Badriansa, mudah-mudahan senantiasa diberi istiqamah. Amin. Jamaah hadirin sekalian, para santri yang saya muliakan, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah malam ini kita akan membaca tafsir dan Al-Quran dan tafsirnya yang ditafsirkan oleh Al-Imam Jalalain dan Al-Imam As-Sawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sa'iqi hadharul maut wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum ay sifatuhum, sifatuhum fi nifaqihim kamathalil ladzi istawqada nar. Masaluhum utawi sifatne munafik kabeh, utawi sifate munafik kabeh. Sifatuhum tegese sifate munafik kabeh.
fi nifaqihim ing dalam kemunafikan munafik kabeh kama tali alladzi istauqada nar iku kaya sifat alladzi kang istauqada nyalakaken ya alladzi auqada tegese nyalakaken naro ing fi zulmatin ing dalam kegelapan ing dalam petang juga. Palamma maka suwaktune aboat nerangi apa nar anarot tegese nerangi apa nar ma ing barang aulahu ing dalam sekitare alladzi fa'absara maka ningali ya alladzi wastadba'a istadba'a maknanya imtana'a min alamil bardi terjaga dari dingin wastadba'a lan enak ya alladzi hangatlah wa aminah lan aman ya alladzi mimman saking wong ya khaufu kang wedi alladzi ing wong zahaballahu binurihim zahaba bimana azala maka ngilangaken Allah binurihim kalawan cahayane kabeh munafik maksudnya atfa'a tegese ngamatikaken Allah uing nur wa jumi'ad dhamiru lan den jamakaken apa dhamir yang him dijamakkan murawahatan kena arah-arah ngejaga ngeraksa limakna alladzi kadwe makna alladzi wa taraka lan ninggalaken Allah ing munafiqin fi zulumatin ing dalam pirang-pirang pepetang la yusiruna kang ora pada ningali munafik kabeh ma ing barang haulahum ing dalam sekitar munafik kabeh mutahayyirina alaikan bingung kabeh anit tariqi saking dadalan khaifina turkang pada wedi kabeh pakadalika maka iku kaya mangkono contoh ini namanya isti'arah tamsiliyah terjemah nanti kita bahas. Haulai utawi semudaya munafik kabeh aminu jangan amanu aminu pada amannya munafik kabeh. Kalau amana yu'minu imanan, kalau amina ya'manu, di sini amina aman maksudnya. Aminu pada aman ia munafik kabeh biizhari kalimatil ilman aman kalawan ngazohiraken kalimat iman waktu di dunia, memperlihatkan iman di depan Rasul, di depan para sahabat. Fa iza matu maka tatkala pada mati ia munafik kabeh atau haula jaa maka tekahum ing munafik al khaufu apa wedi wal azabu lan siksa. Hum uti munafik sumun iku kang pada budeg kabeh anil hakti sumun jamak dari asom saking kebenaran fala yasma'unahu maka orang pada ngerungu munafik kabeh ing hak sima qabulin kalawan ngerungu menerima
bukmun turkang pada gagu ya, apa gagu bahasa Jawanya? Gagu baik. Bukmun jama dari abkam, turkang pada gagu kabeh. Khorosun gagu, makna bukmun khorosun, gagu anil khairi saking ngomong bagus. Fala yaquluna, maka orang pada ngomong yang munafik kabeh uing khair, ngomongna goreng baik. Umyun turkan pada buta, ya munafik kabeh amtorikil huda saking dadalan petunjuk. Fala yarawna, maka orang pada ningali munafik kabeh uing torikil huda, wahum makuti munafik kabeh la yarji'una, iku ora bisa kembali kabeh anil dhalalati saking kesesatan. Au kasoyibin, satu-satu ini contoh yang kedua. Jamaah hadirin sekalian, mathaluhum ini tadi sudah dibaca ya, secara terjemah. Di dalam ilmu balaghah disebut isti'arah tamtsiliyah. Isti'arah tamtsiliyah itu definisinya wad'ut tarkib atau wad'ul jumlah fi ghairi mawdi'ihi li'alaqatil musyabahah, menempatkan jumlah bukan pada tempatnya karena ada kaitan musyabah. Itu isti'arah tamtsiliyah. Isti'arah macam-macam, cuma isti'arah tamtsiliyah memang beda. Kalau isti'arah yang biasa dia per kalimat, seperti ra'aitu asadan yajlisu fil majlis, aku melihat macan duduk di majlis. Itu asadan namanya isti'arah per kalimat, kelihatan. Tapi kalau isti'arah tamtsiliyah per jumlah, ini sering digunakan oleh kita, per jumlah, menggunakan jumlah. Nah, nanti ketika kita bicara jumlah di dalam isti'arah tamtsiliyah, kita harus tahu nanti ada maurid, ada madrib, ada asal jumlah, ada contoh jumlah. Contoh begini sebenarnya, ada saifu ila tirabi, ada saifu ila tirabi, pedang masuk ke dalam serangga. Pedang masuk ke dalam serangga. Ini pedang masuk ke dalam serangga, yang dimaksud bukan pedang masuk ke dalam serangga. Para mujahidin telah pulang ke rumahnya masing-masing. Ada al-mujahidu ila buyutihim. Tahu enggak? Ya. Makna asal, jumlah asal, adal mujahidu ila baitihim. Para mujahid setelah berperang pulang ke rumah masing-masing. Cuma menggunakan isti'arah tamtsiliyah, kata-kata mujahid pulang ke rumah masing-masing tidak digunakan, tetapi menggunakan kata yang lain, ada saifu ila tirabi, pedang telah kembali ke serangganya. Mujahid kembali ke rumahnya namanya musyabbah, pedang kembali ke serangganya namanya musyabbah bih. Yang disebut musyabbah bihnya disimpan musyabbahnya. Masalahum kama salil ladzi istauqada naro, ini musyabbah bih. Musyabbahnya munafik, munafik yang aman di dunia,
amannya nggak lama. Yang musyabbah nya al-munafiqun. Ini namanya disebut isti'arah tamtsiliyah. Pokoknya kalau ada kata-kata jumlah di situ ada musyabbah dan musyabbah bih tidak per kalimat, maka itu disebut isti'arah tamtsiliyah. Itu contoh satu yang gampang. Ada lagi contohnya supaya kita paham sedikit isti'arah tamtsiliyah. Ada seorang syair mengatakan, wa man yakuza famin murrin maridin yajid bihi murran alma az-zulal. Itu ada seorang syair kata penyair, barang siapa yang mulutnya pahit karena sakit, dia akan menemukan air yang enak menjadi pahit. Itu bahasa. Jadi ceritanya ada seorang penyair, padahal dia penyair terkenal, tetapi dijelekin sama sekelompok orang. Itu penyair apa yang jelek. Nah, ini dia menggunakan kata-kata syair, barang siapa yang mulutnya pahit karena sakit, dia akan menemukan air yang enak pun pahit. Itu namanya musyabbah bihnya. Yang dimaksud bukan jumlah itunya. Yang dimaksud barang siapa yang pemahamannya sedikit, dia tidak akan merasakan indahnya syair saya. Jadi bukan syair saya yang jelek. Apa yang jelek? Pemahaman dia yang jelek. Bukan airnya yang salah. Apa yang salah? Mulutnya yang salah. Karena mulutnya pahit. Yang bagus juga disebut jelek. Gitu. Nah, ini lagi membawakan isti'arah tamtsiliyah. Jadi isti'arah tamtsiliyah para jamaah singkatnya wad'ul jumlah atau wad'ul tarkib bi ghairi mawdi'ihi li alaqatin musyabah. Ya kalau tadi gitu kan masalah hukum di sampai semuanya ini, makanya banyak kan masalah istighfar banyak kan. Itu namanya jumlah. Yang dimaksud bukan istighfar, yang dimaksud orang-orang munafik. Ya, satu-satu aja kita bahas ya, santai kurang aja. Paham kan tadi mana apa istilah tamtsiliyah ya? Banyak contoh-contoh. Jadi kita nyebut jumlah tapi bukan asalnya. Jadi istilah tamtsiliyah harus ada dua. Ada kalimat musyabbah, ada kalimat ada jumlah musyabbah, ada jumlah musyabbah bih. Harus ada dua kalimat. Kalau kalimat musyabbah kalimat asalnya, kalau musyabbah bih kalimat contohnya yang diserupakannya. Jadi tadi kalimat asalnya para pejuang pulang ke rumah masing-masing, itu kalimat asalnya. Cuma kita tidak menggunakan kalimat tapi kita menggunakan musyabbah bih. Apa? Pedang kembali ke serangkanya, gitu. Ya. Bisa dicontohin ke yang lain. Apa contoh yang banyak lah contohnya. Ya. Umpamanya biasa kalau kerja itu kelelahan telah kalau habis kerja lelah telah habis ya, mana ada sebaca kelelahan telah habis, ada bahasa begitu kan? Kalau al-ujra bi qadri ta'am bukan isti'arah, bukan hakikat tuh. Lelah itu ada buahnya. Lelah itu sudah hilang. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Contoh. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yang dimaksud itu bukan. Itu namanya musyabbah bih.
Apa musyabbah bihnya? Anak tidak jauh dari orang tua. Ya, anak tidak jauh dari orang tua itu namanya apa? Musyabbah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya namanya musyabbah. Li alaqatil musyabbah. Biasa ada wajah sibih segala. Banyak kata-kata seperti itu sebetulnya. Nah ini di dalam Al-Quran banyak isti'arah isyarat. Ini isyarat tamsilnya ada 3 nih para jemaah. Nanti kasyibin. Nanti yang terakhir kan ada 3 contoh dan semua tamsiliyah. Itu orang tengah jemaah liar kan. Ya, makanya sedikit ditranslasi. Ya, baru kita jelasin kita masuk dulu. Masaluhum di sini diartikan sifatuhum. Limada? Masal bitahrik kalau mislu shibhu. Tapi kalau masalu maknanya sifat. Kenapa diartikan masal sifat? Sebab ada 2 masal di situ dan ada kaf. Masaluhum kamasali. Disebutkan oleh tafsir supaya kafnya tidak atau supaya kafnya lepas dari ziyadah. Jadi kalau masalunya diartikan sifat, nanti kafnya tidak ziyadah. Tapi kalau masalunya diartikan mislu, engke kafnya ziyadah nanti. Sedangkan di dalam Al-Quran nggak boleh ada ziyadah. Sehingga para ulama berjemaah jangan kita sekali-kali mengatakan fil Quran ziyadah. Ya. Kalaupun di Quran ada ziyadah, yufidu taukid, yufidu at-taukid. Jadi nanti bagaimana? Masaluhum masalul munafiq, sifatul munafiqin kamasali ay kasifati. Gitu. Nanti kafnya enggak ziyadah, huruf jar. Kaf huruf jar nanti muta'alliq bi mahzufin. Ta'alluq kepada yang dibuang. Kan biasa kalau huruf jar ta'alluq kepada yang dibuang. Dalam huruf jar kan kita qad arafna anna harful jar salasa. Huruf jar ada 3. Yang kan susah pada huruf jar asli. Kalau asli ya ta'allaq walahu makna. Huruf jar asli dia ta'alluq dan punya makna. Kalau huruf jar ziyadah la yata'allaq wa laysa lahu makna. Contohnya bihasbika dirhamun. Bihasbika dirhamun. Itu bihasbika baknya ziyadah. Laisa lahu ma'na wa la yata'allaq. Makanya bagaimana itu bihasbika maknanya? Kita waktu ngaji waktu di santri bingung kita. Nahwu ni bihasbika. Dirham jadi nahwu. Atau hasbu jadi mubtada. Itu. Nanti hasbi namanya marfu'un apa? Mahallan majrurun lafzun. Secara lafaz jadi dijarkan oleh ba, tetapi secara maknanya mahalnya jadi mubtada. Sekarang yang contoh syibih zaid, rubba rajulin karimin laqaituhu. Kalau syibih zaid lahu ma'nan wala yata'allaq. Kalau syibih zaid sama ziyadah ulah ngomong-ngomong ta'alluq enggak ada. Yang punya ta'alluq cuma huruf jar asli. Huruf jar syibih zaid laisa lahu ta'alluq. Cuma punya makna. Rubah ada maknanya, bisa litaklil, bisa litaksir, tapi rubah tidak ya ta'allaq. Rubah rajulin, jadi apa itu rajulin? Mubtada kan. Nanti majrurun bi rubba. Ya, majrurun bi sama. Nanti rajulin majrurun lafzan marfu'un mahallan. Secara lafaznya dijarkan oleh rubah, secara maknanya jadi mubtada. Wah itu gitu. Ayat di awamil. Cuma syarah awamil. Jadi pantas para jemaah waktu kita ngaji amil di ujungnya nya la yastaghni as-saghir wal kabir ar-rafi'u wal wadi. Ternyata lamun dibaca syarah kurang itu artinya di syarah awamil. Ayat masuk huruf jar zaid, syibih zaid dan zaid. Ya supaya orang Arab lah pusing. Rubah rajulin, saya waktu belum tahu itu jadi naonnya karimin itu dijualin sama rubah.
Jadi apa ini karim? Oh, kudu ketemu mah itu gampang aja. Kedik utawi begitu. Sabrojil jadi apa? Mubtada. Kedik gitu. Nanti rupanya litaklil. Kalau litaklil litaksir bagaimana taunya? Ala hasabi al-maqam itu. Tergantung kondisi kalam. Kalau rubah karimin, rubah rojulin karimin, jarang lah. Jarang para jemaah. Jelma anu mulia menjarang. Banyakkan surga, banyakkan neraka manusia. Manusia banyakkan di surga, banyakkan di neraka. Banyakkan di neraka. Bandingannya kama qala al-mufassirun 1.000. Dari 1.000 yang di surga cuma 1. Bandingannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang 1. Amin. 1.000. Udah ngalamun gitu, Masya Allah. 1.000. Mending 110 Mbak. 1.000. Jadi jangan aneh kalau ngaji-ngaji sepi segala macam. Jangan aneh. Gitu. Makanya kalau ngaji rame harus aneh. Hah? Lalu ngaji rame kudu aneh. Lalu ngaji sepi jangan aneh. 1.001. Ngaji mau udah ngantuk ya. Anu ngaji aki-aki kabeh. di lembur. Terus aki-aki kabeh ngantuk deh, Masya Allah. Laju anu ngajar, minum ngantuk deh ya. Beres tau. Siapa itu yang ngomong itu? Ahli surga. Ahli surga yang kali. Jadi supaya selamat dari masaluhum, supaya selamat dari apa kafnya? Dari ziyadah. Tapi kita tekankan bahwasanya setiap ziyadah dalam Al-Quran yufidu at-taukid. Jangan mengatakan ziyadah. Taukid. Dulu pernah di sini waktu ada Teh Heri itu dulu. Saya waktu di sini masih di sini. Katanya kalau apa Bismillah masih ya ta'alaq, Bismillah al-ba harfu jar ya ta'alaq kepada yang dibuang, berarti Al-Quran tidak sempurna gitu. Kalau Bismillah ba-nya huruf jar ba ismi majrur ya kan, ba harfu jar ismi majrur wal jumlah minal jar wal majrur muta'alliqun bi mahzuf gitu. Pertanyaan kalau nggak salah dulu yang nanya itu berarti kalau ada ta'alaq dalam Bismillah, Bismillah itu Al-Quran, berarti Al-Quran tidak sempurna gitu pertanyaannya ya. Jawabannya ada perjamaah sanajan kurang ngerap ya, daya diambil. Ya. Jawabannya di tafsir Ibnu Katsir. Al-Quran mufassarun bil Quran. Quran ditafsirkan oleh Quran lagi. Kalau Quran ditafsirkan oleh Quran lagi sempurna dong. Ya, kalau Quran ditafsirkan oleh selain Quran baru nggak sempurna. Ya, Quran ditafsirkan oleh Quran lagi. Dari mana itu Bismillah ta'alluq kepada, kalau Bismillah ta'alluq kepada fi'il dari Al-Quran lagi. Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbik. Itu dalil. Quran lagi yang bilangin. Kalau ditakdirkan oleh isim Bismillahi majreha wa mursaha. Beres tak? Ya sudah bahas panjang-panjang. Jadi berarti Al-Quran tetap sempurna. Siapa yang mentafsirkan apalagi? Al-Quran lagi. Gitu. Anu nafsirkan mana kene? Bismillah. Sifatuhum tegese utawi sifate munafik kabeh fi nifaqihim ing dalam kemunafikan munafik kabeh kama tali. Tadi saya sudah jelaskan ya. Ini nerangin musabbah behnya nih. Sifat orang munafik seperti sifat nanti kafnya tadi saya jelas. Kafnya muta'alliq seperti kaf huruf jar kalau huruf jar muta'alliq. Muta'alliq kepada bimahzufin, kepada yang dibuang. Bagaimana takdirnya? Mataluhum kainatun kamasali. Bisa begitu, bisa juga nanti
yang mahzubnya jadi khobar dari mubtada mahzub lagi. Wah, repotnya. Seperti di dalam Alfiah kan ada ismun yu'ayyinul musammamun alamuhu ka Ja'farin. Jadi dalam Quran kan gampang baik ka Ja'farin kayak lapat Ja'far. Setiap kaf itu ada harus ada ta'alluq. Kemana ta'alluqnya? Ka Ja'farin ay wa dzalika kainun ka Ja'farin. Wa dzalika mangkor kainun iku kang ana. Nanti kafnya muta'alliqun bimahsufin lapat kainun. Kainun jadi khobar dari mubtada yang dibuang dzalika. Setiap lamim huruf seperti itu takdir. Sama seperti ini juga. Nah, ini juga sama. Masaluhum kamasali. Berarti masaluhum kainatun kamasali. Ini pentingnya tafsir pada jamaah ya. Seperti sifat. Nah ini alladzi istauqada nar. Alladzi kang istauqada ditafsirkan auqada berarti sinnya tidak berfungsi. Ya kan? Kok tafsirnya auqada? Ini kan istauqada tapi tafsirnya apa? Auqada. Berarti sinnya ziyadah yufidu tauhid. Dibahas dalam tafsirnya silakan baca. Jadi istauqada di mana? Auqada. Sinnya ziyadah tapi yufidut tauhid. Karena wazan istauqada, istaf'ala, istaghfara yufidu talab. Kalau talab bisa ada bisa enggak. Kalau auqada harus ada. Gitu. Ya. Makanya tafsirkan sama mufassir auqada. Jadi tidak sembarangan mufassir menafsirkan. Perumpamaan mereka orang-orang munafik seperti orang yang menyalakan naron api. Bizulmatin di dalam satu kegelap dinyalain api. Ini orang-orang munafik, perumpamaan orang munafik. Ya. Falamma zulmatin di sini zulmatul lail, zulmatis sahab, zulmatil matar. Kegelapan malam, kegelapan dengan sebab awan. Kan awan sekalipun enggak malam, kalau siang gelap kan? Atau kegelapan hujan, atau ada hujan kencang, ini maksudnya diterangin lampu sama munafik atau yang menyerupai munafik. Falamma adha'at, maka ketika tadi sudah jawabannya ya, ketika api atau lampu yang diterangin oleh orang munafik itu menerangi mahaulahu, menerangi sekitarnya ya, karena tadi pakai lampu kan menerangi sekitarnya, enak enggak? Enak. Tadinya enggak ya lampu menante enak. Pak Absoro dengan adanya lampu jadi apa? Jadi Pak Absoro maka melihat Allah, jadi ngelihat kita. Coba kalau nggak diterangin nggak lihat. Apalagi wastadfa, istadfa maknanya imtanaan alamil barad, hangat nggak kedinginan. Wa amina minal khawfi, dan selamat dari ketakutan. Nggak takut ada binatang kan? Kalau terang mah ada binatang kelihatan. Nggak takut ada maling, nggak takut ada apa-apa, ada bahaya. Ini aminal khawf. Ya. Tetapi lagi enak-enaknya begitu, kerenah-renah jahan. Nih, zahaballahu binurihim, maka ngilangaken Allah binurihim kalawan cahayane munafik, kalawan lampune apine cahayane munafik kabeh. Lagi enak-enaknya terang mati lampu. Kaget gak kira-kira? Jadi orang-orang munafik lagi enak-enaknya dia selamat di dunia, ngaku iman kepada Rasulullah, kepada sahabat, enak, selamat dia, enggak dihukum, enggak dibunuh, karena di Rasulullah ada undang-undang. Di munafik itu, kenapa dia mengatakan munafik? Karena takut dibunuh, karena takut disandra, karena takut dikenakan hukum Islam, sehingga dia mengatakan apa? Iman.
Selamat dari hukum itu, selamat. Tetapi selamatnya enggak lama. Selamatnya enggak apa? Terangnya enggak lama. Sebentar saja. Adfa'ahu makna zahaballahu bi. Zahababi maknanya adfa'a, azala, macam-macam tergantung sikhot. Tapi kalau nggak pakai bi ulah. Zahaba Zaidun umpamanya. Zahaba itu lazim. Kalimat lazim kalau dia mau di apa? Kita sudah paham kalau dia mau dimutahdikan yahtaju ila harfil wa'addi laziman. Ada kan albiahnya? Terusin Kang Edi itu. Wa jumi'ad dhamir mura'atan li ma'na alladhi, dan dijamakkan dhamir karena menjaga kepada makna alladhi. Yang dimaksud him ini jamak al-munafiq. Al-munafiq yang dimaksud. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Setelah dimatikan oleh Allah terangnya yang tadinya enak terang, dan meninggalkan Allah kepada orang-orang munafik di dalam kegelapan-kegelapan la yubsirun, di mana orang-orang munafik tidak melihat lagi enak-enaknya terang apa? Gelap. Sehingga dengan gelap itu enggak melihat lagi. Ma haulahum, enggak melihat sekitarnya. Mutahayyirun, dalam keadaan bingung. Anil tariq, bingung mau jalan kemana. Khaifin, dalam keadaan takut. Kan sudah gelap kan? Ibarat ini kita endingnya kita lihat. Pakadzalika haula, begitu juga. Nah ini baru nih. Ini musyabbahnya. Tadi musyabbah B. Musyabbahnya bagaimana? Begitu juga orang-orang munafik. Aminu, mereka aman dengan terang lampu tadi itu. Bizharil iman, dengan menzohirkan, menampakkan kalimatil iman, kalimat di depan Rasulullah, di depan sahabat yang mengiman. Selamat dari apa? Ya dari dibunuh, dari sabi, ya, minal qatli wasyabi. Tetapi amannya mereka enggak selamanya. Fa idza matu, maka ketika mereka apa? Mati, ja'ahumul khaufu wal azab, maka datang kepada mereka takut dan siksa. Setelah mereka mati, kembali lagi kegelapan yang tadi itu akan kembali lagi. Cuma berbeda kegelapan yang ini. Kalau ini kegelapannya zulumatul qabri, zulumatul kufri, zulumatul nifaq. Kubur dan neraka. Ini juga bisa disumpamakan ke kita para jamaah yang lebih munafik. Ulang ngenah di dunia. Lagi enak-enak di dunia kan begitu kan? Nyaman di dunia. Tahu-tahu apa? Tahu-tahu modal. Orang munafik kan begitu, nyaman di dunia, tahu-tahu mati. Setelah mati enggak nyaman. Setelah mati dapat siksa. Awas, hati-hati. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Jadi ini bisa disuman kepada orang-orang munafik, antara musyabbah dan musyabbah B tadi perjamaah, juga bisa diumpamakan ke kita enak-enak di dunia, santai-santai di dunia, enggak ibadah ke Allah, enggak bakti, enggak taat, ya terang mah, nyaman mah, bisa dahar, bisa minum, ya kan, enak. Tetapi setelah mati baru kenyamanan itu hilang. Jadi enaknya manusia di dunia, nyamannya manusia di dunia, berarti diibaratkan bagaikan orang yang apa tadi, menerangi lampu, lalu lampu itu dimatikan oleh Allah. Hidup orang di dunia itu sehingga hidup kita di dunia seperti itu, makanya jangan nyaman-nyaman. Gitu.
Apa yang membuat mereka munafik? Sumun, hum sumun. Mereka sumun tadi apa? Sumun, nggak ngedenger. Berarti mereka orang-orang munafik budak dari apa? Di sini budak sima'a qabulin, fala yasma'unahu sima'a qabulin. Anil haqqi, kebenaran itu budak orang-orang munafik, nggak ngedenger, ngadenge. Jadi asup kuping kanan keluar, itu juga sama tuh istiarah tamsiliyah. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, istiarah apa namanya? Tamsiliyah. Yang dimaksud budak. Gitu. Ngadenge. Kalau masuk kuping kanan, sima akobulin namanya. Ngedengernya tidak ngedenger nerima. Selewatan saja kan. Nah, ini namanya sumun. Ya. Orang-orang munafik itu pada budak. Kupingnya tidak berfungsi. Bukmun, pada gagu. Kharasun, mana bukmun jamak dari abkam, orangnya maksudnya. Kharasun anil khairi, dari kebagusan. Fala yaqulunahu, maka mereka tidak mengatakan kebaikan. Ngomongnya goreng, Pak. Ya, nyacik. Tuh, munafik tuh. Ini. Jadi orang tadi harus berjamaah. Orang yang suka ngomongi jelek aja betul orang kamu itu. Ngomongnya goreng baik, gosip begitu. Ngatain orang aja, nyaci aja. Itu berarti bukmun. Li'anna lisanahu la yaqulu illa syarran. Ngomong juga percuma. Kan gitu? Gitu. Percuma ngomong juga. Jadi orang-orang yang suka ngomongnya jelek enggak sebut besi gagu. Gagu. Umyun, buta, antariqil huda, dari jalan petunjuk. Fala yaruna, maka mereka tidak melihat jalan petunjuk. Sakitu diharapkan, segitu di depan hidayah petunjuk dilewat saja. Makanya para jemaah di ayat yang lain disumpahkan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka bagaikan binatang, bahkan lebih sesat dari binatang, lebih jelek dari binatang. Kenapa lebih jelek dari binatang? Binatang nggak punya akal, tapi binatang masih punya takut. Ya, binatang nggak punya akal, tapi binatang masih berhati. Nggak ada kambing sengaja nyebur ke empang, ada nggak? Nggak ada. Nyaho kambing lamun empang tak bahaya. Binatang yang nggak punya akal masih takut sama bahaya. Manusia punya akal nggak takut sama, itu yang dimaksud. Manusia yang seperti munafik atau kawan-kawannya lebih jelek daripada binatang. Karena binatang nggak punya akal masih takut. Manusia nggak punya akal terbuka kasihan. Ya. Padahal tahu kita bakal mati, nggak ingat mati. Berarti lebih jelek kita dari apa? Dari binatang. Tersadar bahwa orang bakal mau. Bahum, maka mereka munafik la yarji'una 'anil dhalalah, tidak bisa kembali daripada kesesatan. Di sini ditafsirkan silakan mana? Lifaqdi hadil idrakat as-salas, karena yang tiga tadi itu pendengaran, penglihatan sama ucapannya sudah hilang, al-hissiyah sudah hilang, sehingga mereka tidak mungkin bisa kembali lagi. Mudah-mudahan orang dijauhkannya jemaah. Istiarah tamsiliyah yang kedua, di ayat yang kedua masih istiarah lagi, cuma beda contoh lagi. Ini ada 3 istiarah, ada tamsiliyah, ada 3 tamsiliyah. Tadi tamsiliyah yang pertama itu. Yeah.
au kasoyibin, atau orang au masaluhum masuk di situ, atau utawi sifatnya munafik kabeh kasoyibin iku kaya apa soyib artinya ka ashabi maqrin tegese kaya pirang-pirang kang andueni udan, maksudnya orang-orang yang kena hujan, ashabi maqrin yang kena hujan, seperti orang yang tertimpa hujan. Wa asluhu soyib, asluhu soywib asalnya min soba yasubu ayanzilu maknanya. Lihat di tafsir Sawinya ada di situ. Istamat wa al-waw wal ya, kumpul dan ya soywib wa subikot ihdahuma bisukun, salah satu di dahului oleh sukun soywib, ulibatil waw ya, akhirnya wawnya diganti dibalikin ke ya. Wadrimat bil jadi itu kami soywib waw berharkat disukunin wawnya diganti wawnya sama ya, kumpul dua sukun di itu kami jadi soywib. Nah itu namanya musyawarah. Yanzilu kang turun ia soyib, ia hujan ya, ia matar maksudnya. Minas samai saking langit, ay as-sahabi tegese awan. Bihi ikut tetap ing dalam awan, ing dalam sahab zulumatun uti pirang-pirang pepetang, kegelapan mutakatsifatun kang tebel. Di dalam awan ada kegelapan yang berlipat-lipat, yang tebal. Wa ra'dun lan ra'ad, ra'ad di sini bisa diartikan wa al-malak. Al-malak kalau malik raja, kalau malik yang memiliki, kalau malak raja, jamaknya malaika. Malakun malaikat, jamaknya malaikat. Kalau malikun raja, kalau malikun yang memiliki, beda. Makanya di Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumid, ada dua qiraat, bisa dibaca Malik, bisa dibaca Malik. Dua-duanya kuat. Yang dibaca Malik raja kuat, alasannya li'anna kulla malikin malik, setiap raja pasti memiliki. Makanya bagusan Malik. Kata yang Malik, Malikun lebih bagus Malikun daripada Malikun, li'anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil makna. Karena banyak huruf banyak makna. Kalau Malik kan ada lebih hurufnya satu. Itu ala hasabi an-nahwi al-lughah Arabiyah. Kalau ala hasabil qiraat, boleh di dalam fikih, di dalam qiraat boleh kita dibaca Malik, boleh dibaca, cuma kalau di masyarakat jangan. Maliki Yaumiddin itu qiraat Hafs ya. Boleh juga kita baca Maliki Yaumiddin, cuma kalau dibaca Maliki Yaumiddin nanti dinnya ada 4 wajah. Itu Maliki Yaumiddin 2 harkat, Maliki Yaumiddin 4 harkat, Maliki Yaumiddin 6 harkat. Yang keempat Maliki Yaumiddin 2 harkat marau. Maliki Yaumiddin ini ada neknya. Jadi nggak asal. Nah, itu harus dikaitkan dengan qiraat. Ini salah Malik bayalah panjang baiknya repot teman. Kalau kita nggak ngerti qiraat jangan. Sebab kullu nahwiyin qarib. Ya. Setiap ahli nahwu itu ahli qiraat. Setiap ahli qiraat itu ahli. Makanya orang lama ngaji qiraat dengar nahwu, wah repot. Ngaji qiraat ngaji nahwu. Al-Maliku, ada yang mengatakan malaikat al-muwakkalu bihi, yang diwakilkan, yang diperintah maksudnya, al-muwakkalu yang diserahkan. Bihi dengan ra'ad. Ra'ad itu non bahasa Jawa namanya petir ya.
Jarod itu malaikat yang ditugaskan untuk membawa petir. Wakilah sautuhu, tapi ada mengatakan juga suaranya malaikat. Jadi Ra'dun itu ada yang mengatakan malaikat yang ditugaskan, ada juga yang mengatakan Ra'dun itu suara malaikat. Ra'dun suara malaikat. Wa barkun lan kilat lam'anu sauti tegese kilat apa selain kilat apa namanya? Gua melek apa sih percikan ya. Kalau kita mencut itu mencut suka keluar apa? Suka keluar percikan apa namanya itu? Percikan. Bahasa Jawanya apa? Lam'an. Cuma lelet ya. Cuma lelet gitu. Ngabarannya ya guys, cuma barang melah. Lam'anu sautihi iku cuma relete sautihi pecutan malaikat. Jadi malaikat kalau pecutnya itu sekali gebuk keluar apa? Api. Nah itu namanya barak bahasa Arab. Ya, bahasa barak. Seuneu anu keluar itu pecut. Nah itu ngaranna barak bahasa Arab. Percikan gitu bisa ya. Alladzi yudziruhu bihi, kang memedeni malaikat hu ing ya gitu ya. Alladzi yudziruhu bihi, kang memedeni malaikat hu ing kemana ini baliknya? Alladzi ya. Hu ing alladzi bihi kalawan barak. Jadi tujuannya untuk menakut-nakuti maksudnya. Yaj'aluna alaikan pada ngadikakeun ya malaikat kabeh. Yaj'aluna alaikan pada ngadikakeun ye wong kang kena hujan, ashabus sayyibi tegese wong kang kena hujan. Asabi'ahum ing jari-jarine kabeh. Anamiluhum anamilahum tegese ing ujung jarine kabeh fi adanihim ing dalam kuping-kuping kabeh min ajli sawaiki saking arah-arah bangete suara geledek. As-sawaik syiddatu sautir ra'di. As-sawaik tegese bangete suara ar-ra'du tadi. Apa tadi ra'du? Geledek ya. Petir li'alla yasma'u darpun nyentah orang ngerungu munafik kabeh atawa ashabus sayyibi hazrul mauti kena arah-arah wedi saking mati min sima'iha saking ngerungune sawa'i. Ini juga sama isti'arah tamsiliyah musyabbah behnya. Kadzalika iku kaya mangkono kang den sebut yang tadi contoh dari itu haulai utawi semudayane munafik idza nuzila tatkala den turunaken Al-Qur'anu apa Qur'an diturunkan kepada orang munafik Al-Qur'an wa filan iku ing dalam Al-Qur'an zikrul kufri utawi nyebute kufur al-musyabbahu bi zulumat. Kufur diserupakan dengan zulumat. Kufur berarti musyabbah, zulumat musyabbah be. Wal wa'id ancaman, wal wa'idu alaihi al musyabbahu birra'ti, wal wa'idu lan ancaman alaihi ingatase munafik al musyabbahu kang den sarupakaken birra'ti kalwan geledek.
ancaman yang ada di Al-Quran itu disumpamakan dengan geledek. Wal hujaju al bayyinatu lan dalil-dalil kang jelas yang ada di Al-Quran al musyabbahatu kang den serupakaken bil barti kalawan kilat. Yasudduna kang pada nutupi munafik kabeh adanahum ing kuping-kupinge munafik kabeh li alla yasma'uhu dan penyentah orang lungu munafik kabeh ing barati payamilu maka pada condong munafik kabeh ilal iman maring iman wa tarki dinihim lan ninggalaken agamane munafik kabeh wa hum lan utawi tarku dinihim indahum ing dalem munafik sanding munafik kabeh mautun iku kayah mati. Wallahu lan utai Allah muhitun iku kang ngeliputi bil kafirina kalawan wong kang kafir kabeh. Ilman apana ilmune wa qudratan lan kekuasaanane. Fala yafutuna maka ora bisa ninggalaken munafik kabeh ing Allah, ing kekuasaan Allah, ing ilmu Allah, ing kudrat Allah. Ini ilman tamyizun muhawwalun anil fa'il. Asalnya wallahu muhitun, fa'il dari muhit. Muhit nanti punya fa'il, fa'ilnya lafaz, fa'ilnya Allah, fa'ilnya ilmu Allah. Wallahu la nuti Allah muhitun iku kang ngeliputi apa ilmu Allah. Dijadikan tamyiz. Sebab tamyiz itu bisa muhawwal anil fa'il, bisa muhawwal anil mubtada, bisa muhawwal dari selain mubtada dan fa'il. Nah, para jemaah, ini perumpamaan isti'arah tamsiliyah yang kedua. Tadi yang pertama seperti orang yang apa? Yang menyalakan lampu dan setelah lampu nyala lalu mati. Artinya kesenangan munafik itu enggak lama. Termasuk yang menyerupai munafik juga enggak lama. Yang santai-santai. Sekarang isti'arah atau perumpamaan yang kedua. Perumpamaan yang kedua, orang-orang munafik diserumpamakan seperti orang yang terkena hujan lebat. Ashabi saybil, ashabi matarin. Soyib itu ashabi matarin, orang yang terkena hujan lebat. Kalau hujan lebat ada geluduk enggak? Ada kilat enggak? Nah, di sini fihi dalam hujan itu zulumatun wa ra'dun wa barak. Ra'dun itu malaikat, tadi barak itu kilat. Di sini zulumat diserupakan dengan kufur. Di dalam kilat itu ada, di dalam apa hujan itu ada, di dalam hujan itu ada apa? Di dalam hujan itu ada zulumat, ada kegelapan. Nah, kegelapan diserupakan dengan apa? Kekufuran. Di dalam hujan itu ada apa lagi tadi? Ra'ad itu apa tadi? Geluduk itu diumpamakan dengan ancaman yang ada di Al-Quran. Jadi orang munafik kalau mendengar ancaman di Al-Quran itu seperti ngedengar apa? Seperti ngedengar geluduk. Kalau ngedengar ancaman kan, kan banyak ancaman-ancaman dalam Al-Quran itu basyiran wa nazira. Al-Quran turun untuk memberikan peringatan dan untuk memberikan kabar gembira. Ketika diturunkan nazir itu bagaikan apa? Menurut munafik bagaikan geluduk tadi. Umpamanya mu'addad tentang neraka, tentang siksa kubur, tentang apa aja peringatan-peringatan untuk orang munafik. Sama orang munafik dianggap seperti apa? Seperti ngedengar apa? Geledek. Dalil-dalil yang ada di Al-Quran itu diserupakan dengan
dengan kilat. Jadi kalau ada dalil di Al-Quran diserupakan dengan kilat. Lamun munafik ngadengin dalil di Al-Quran, ngadengin nasihat Al-Quran itu seperti ngedenger apa? Seperti ngedenger kilat, seperti ngelihat kilat. Nah sehingga mereka para jamaah yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, karena ngedenger apa tadi? Ngedenger geledek, ngedenger kilat. Kita kalau ngedenger geledek kan suka ditutupin ya kupingnya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, ini majaz apa namanya? Majaz mursal. Asabi yang dimaksud anamil, ya perjama. Kalau asabi jari, ini asabi ini jari. Kalau anamil ujung jari. Kalau anamil ujung jari, anamil namanya. Jama dari unmulah. Kalau asabi jama dari isba' atau usbu. Tapi di Al-Quran disebut yaj'aluna asabi'ahum, yang dimaksud yaj'aluna ana milahum, namanya min dzikril juz'i wa iradatil kulli, min itlaqil juz'i wa iradatil, yang dimaksud ujung jari, tapi yang disebut apa? Jari. Mungkin enggak dimasukin seluruh jari? Enggak mungkin. Ya, yang dimasukin pasti apanya? Ujungnya. Tapi Al-Quran disebut apa? Ujung jari semua dimasukin. Ya. Ini namanya Allah mengibaratkan orang-orang munafik saking takutnya sama geledek, saking nggak maunya ngedenger apa? Al-Quran, kalau bisa semua ketutup. Lamun bisa eta jari munafik diasupkeun kabeh. Saking apanya? Saking embungnya, saking nggak mau. Jelema lamun geus hewa, ya kan begitu. Kalau udah benci, batang hidung mengempo ayo begitu. Ini juga sama, ya jaluna asabi. Kalau bisa itu ditutup apanya? Semua dimasukin semua jadi. Nggak mungkin kan? Ini namanya majaz apa? Mursal, min itlaqil juz'i wa iradatil min itlaqil kulli wa iradatil juz'i, yang disebut semuanya tapi yang masuk ujung jari. Mal mungkin atau kabeh asupkeun atau rusak ceuli kan. Ya. Jadi ada majaz mursalnya, ada majaz apanya? Isti'arahnya. Kenapa begitu? Hadarul maut, karena takut maut. Kalau geledek takut maut orang munafik. Ditutup ini karena takut apa? Takut mati kesambar apa? Geledek, gitu. Tapi kalau ke Al-Quran bukan takut mati kan? Kenapa ngedengar nasihat ditutupin juga? Ya, ditutupin sama orang munafik, nggak mau ngedenger Al-Quran. Di sini tuh. Wa huwa indahum, dan menurut mereka iman kepada Allah dan meninggalkan agama mereka itu diibaratkan kematian. Jadi orang-orang munafik ninggalin agamanya itu seakan-akan mati. Tapi kan seperti ngedengar apa? Geledek. Ya. Orang munafik ninggalin agamanya, orang munafik iman. Jadi ninggalin agama dan iman diibaratkan seakan apa? Mati. Enggak usah jauh-jauh perjamaah. Ya. Kita kehilangan apa? Dunia. Kehilangan dunia itu seakan-akan apa? Mati. Sehingga orang sampai bunuh diri gara-gara kehilangan apa? Pekerjaan, mending payah yang daripada tegawai. Ini munafik ini. Aku mending mati daripada kerjaan. Lebih baik aku mati daripada meninggalkan agamaku. Kata siapa? Orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik ngedengar Al-Quran, ngedengar seakan-akan kematian. Gitu. Sama seperti dia ngedengar apa tadi? Geledek, takut mati. Ngedengar Al-Quran juga baru seperti itu. Ngedengar nasihat, ya ngaji itu. Dia nggak mau ninggalin kebiasaan yang dulu, nggak mau ditinggalin. Takut kehilangan dunia, takut kehilangan kesempatan. Kehilangan kesempatan, kehilangan dunia, kehilangan jabatan, kehilangan segalanya. Menurut dia itu adalah suatu apa? Kematian. Kalau kita begitu, berarti kita anak buah siapa?
Benar. Memang ini agak bahasanya seperti itu karena ini istiarah apa? Tamsiliyah gitu. Karena istiarah tamsiliyah ya. Kudu jelaskan. Ya, jadi yang kedua, perumpamaan yang kedua, munafik diserupakan apa? Diserupakan orang-orang yang terkena hujan. Tinggal diingin aja tadi ya. Ketika dia mendengarkan nasihat-nasihat agama, ya nasihat agama itu, siga paeh. Kenapa? Karena menurut dia meninggalkan agama mereka, iman kepada Allah, ikut Nabi Muhammad adalah suatu kematian. Tokoh-tokoh jahiliyah bukannya tidak mengakui keadaan Nabi Muhammad, cuma mereka takut ketinggalan kesempatan. Termasuk Abu Jahal mengakui kebenaran Muhammad, cuma termasuk Abu Thalib, ya di akhir hayatnya kan gak iman kan. Cuma Abu Thalib terkena apa? Dapat syafaat baginda Rasul gara-gara apa? Lisururi, kata gembira dengan hari lahirnya Nabi Muhammad. Gara-gara gembira doang Abu Thalib. Ada Abu Thalib, bukan Abu Thalib, Abu Lahab. Sebab ada Abu Thalib, ada Abu Lahab. Dua-duanya paman Rasul, namun Abu Jahal malain. Abu Jahal malain. Namun Abu Lahab memang dalam sejarahnya agak banyak menentang. Tapi kalau Abu Thalib banyak membantu. Abu Thalib. Kalau Abu Lahab banyak sampai ada suratnya. Tetapi Abu Lahab punya kelebihan. Apa kelebihannya? Ketika Nabi Muhammad lahir, gembira. Itu doang bunga. Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhalladan. Ata annahu fi kulli yawmil isnain khuffifa anhul azab lisururi bi ahmada. Itu saya itu. Kalau Abi Lahab saja yang sudah jelas-jelas kafir, yang sudah jelas masuk neraka, setiap hari Senin khuffifa anhul azab, diringankan siksanya oleh Allah gara-gara lisururi bi ahmada, karena nerima, karena gembira lahir dari Muhammad. Dan ceritanya waktu itu Suwaibah al-Aslamiyah, seorang apanya? Budaknya, tapi yang menyusui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setelah ibunya Siti Aminah, Suwaibah al-Aslamiyah, lalu Siti Halimah as-Sa'diyah. Yang menyusui Nabi Muhammad orang-orang budak. Suwaibah al-Aslamiyah itu budak, orang yang terhormat. Nabi Muhammad terhormat disusui oleh budak. Setelah Suwaibah al-Aslamiyah baru siapa? Halimah Sa'diyah. Suwaibah al-Aslamiyah datang ke tuannya, ke Abu Lahab. Bahasa kitanya ya Sayyid, ya tuan, ponakanmu lahir. Siapa? Muhammad. Karena Abu Lahab kan mamangnya Muhammad, kakaknya Abdullah, bapaknya Muhammad. Gembira itu Abu Lahab dengan berita dari budaknya. Karena gembiranya itu Suwaibah diapakan? Dimerdekakan, langsung dibebasin. Karena saking gembiranya lah itu Muhammad. Cuma gara-gara itu doang, siksanya setiap hari Senin diringankan oleh Allah. Kamu orang itu yang bukan kafir, mudah-mudahan gitu ya, yang bukan kafir, dan gembira kepada Muhammad bukan hanya saat itu saja. Mudah-mudahan kita bersyafaat. Kan bulan-bulan bulan Maulud berjamaah ya. Wallahu muhitun bil kafirin. Nanti ada isti'arah apa ini? Tamsilah yang yang ketiga. Jadi ada pertama seperti yang menyalakan api ya, tapi nggak lama langsung mati lagi. Awas, kita juga di dunia nggak lama nyawa pareng pakaian loba, segala macam loba, tanah loba, tempat loba, ulah nyantai nyawa pareng zahaballahu binurihim. Awas,
zahaballahu wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Setelah itu enggak terang lagi. Ini juga sama ke kita bisa Pak jamaah. Ya. Pas. Nah, kayaknya kita ya satu nanti aja nih ya. Ini jamaah mudah-mudahan lah kurang untuk siga non. Untuk siga non. Ya, ujungnya mudah-mudahan kita mudah-mudahan husnul khotimah ada dua ya. Sudah saya jelasin tuh. Husnul khotimah ada dua supaya kita paham. Kadang-kadang kita nganggap jelek aja ke orang. Husnul khotimah ada dua, ada adna husnul khotimah, ada a'la husnul khotimah. Ada husnul khotimah paling rendah, ada husnul khotimah paling tinggi. Apa husnul khotimah paling tinggi? Mata mustaqilan bi dzikrillah. Mau nakir ngaji, mau nakir tahajud, mau nakir sedekah, itu tingkat tinggi husnul khotimahnya. Kita begitu enggak? Wah, amat orang mah. Kalau husnul khotimah tingkat rendah, mata alal imani wal islam, mati dalam keadaan sekalipun tukang maksiat, wa in zana wa in sarqa, selama dia mati dalam iman dalam Islam, husnul khotimah. Jadi jangan anggap jelek aja ke orang. Ini kita supaya paham husnul khotimah itu. Jadi ada a'la, ada adna, sehingga nyambung kepada perkataan Rasulullah, man yamut walam yatub min dzanbihi fa amruhu mufawadun li rabbih. Yang mati enggak sempat apa? Tobat. Mati dalam Islam maksudnya enggak sempat tobat. Bagaimana urusannya? Lain urusan orang, urusan pusat. Sanajan tukang zina, sanajan tukang maling, urusan yang penting ada apanya? Imannya. Ya, husnul khotimah. Makanya jangan gampang ngapain orang segala macam. Nauzubillah. Iya, masih husnul khotimah. Jangan kayak siapa? Iblis husnul khotimah, sul khotimah. Iblis ini paling takut manusia husnul khotimah. Paling siap. Sebab kenapa? Sebab iblis sul khotimah. Kok iblis sul khotimah? Iblis isrina apa? Isrina alfa sanatin, 20.000 tahun gurunya malaikat. Jadi guru malaikat wa'azul malaikata isrina alfa sanatin. Jangan isrina alfi, isrina alfa. Nanti alfa jadi tamyiz. Penasehat malaikat 20. Kita jadi guru baru juga 5 tahun. Ya. Iblis 20.000 tahun jadi guru malaikat. Di langit pertama namanya Al-Abid, langit kedua namanya Az-Zahid, yang zuhud. Langit ketiga Al-Arif, orang yang mengenal Allah. Langit keempat Al-Wali, waliullah. Oh, iblis itu. Langit kelima At-Taqi, yang takwa kepada Allah. Iblis. Cuma di akhir hayatnya su'ul khotimah. Gara-gara apa? Itu doang. Gara-gara sombong. Lain gara-gara musyrik, lain gara-gara musik, lain gara-gara munafik. Coba gara-gara apa? Sombong. Gara-gara sombong lah, makanya awas jangan sombong. Ya, jangan lawan. Sombong berarti apa? Iblis. Sombong. Iblis dari kata apa? Iblis itu ablasa yublisu iblisan. Akrama yukrimu ikroman iblisan. Ada katanya. Apa maknanya? Tahayyaro bingung. Ya isa putus asa. Iblis itu bimakna ya isa putus asa. Bimana tahayyaro apa? Bingung, stres, galau, putus asa. Iblis itu. Jadi lamun jelema sok stres, galau, putus asa, berarti siapa? Iblis. Karena orang galau ya, iblis berarti. Sebab kata Rasulullah, ajaban li amril mukmin, orang mukmin enggak kenal apa? Stres.
Orang mukmin nggak kenal galau. Susahnya pahala, senangnya pahala. Dari mana? Ya, ada stres, susah pahala. Kalau apa? Sabar, senang pahala. Kalau nggak ada, lagi galau nih, bukan mukmin. Siapa? Iblis. Itu. Kalau galau-galau kayaknya sebelum galau anak puasa Iblis. Jadi supaya orang terang para jamaah. Ada juga yang mengatakan Iblis itu siapa? Bapaknya setan atau bapaknya jin? Siapa? Iblis itu bapaknya Abu Syaitan, wakila Abul Jinni. Apa sih bedanya setan dengan jin? Eta kene keluar. Jin yang Badung namanya apa? Setan. Jadi setan itu siapa sih? Jin yang Badung. Setan dari yang benar geblek kabeh. Gitu. Geblek kabeh setan mah. Jadi setan itu kelompok jin, komunitas jin, organisasi yang keluar dari jin dia. Gitu. Siapa kepalanya? Iblis. Makanya ada yang mengatakan Abu Syayatin. Ada juga yang mengatakan Abul Sarwa bae eta jin kene cuma setan yang keluar dari, sehingga setan lam yakun ahadun minasyaiton, enggak ada satupun setan yang benar, enggak ada. Geblek kabeh setan mah. Gitu. Manusia juga ada dua, manusia yang benar, manusia yang geblek setan. Itu. Lawan pamajikan urang nakal, pamajikan urang setan. Lamun urang nakal urang setan. Anak urang nakal, anak urang setan. Bapakna setan, ibuna setan, keluarga setan urang. Jadi dari mana itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati al-yuwaswis. Ada dua, setan jin, setan. Maka baca tafsir Sawinya ada. Awe mah gitu, biarin aja perempuan. Tanggung ya sekalian. Kata Rasulullah, la khaira fin nisa. Bukan yang perempuan, Rasulullah. La khaira fin nisa. Awewe oh bagusna. Bu. Wala dengerin aja Neng ya. Wala sabra anhunna, dan tidak ada sabarnya. Perempuan mah enggak bisa sabar. Teu bisa bagus awewe mah, teu bisa sabar. Coba periksa aja masing-masing istri kita, di mana sabarnya? Diberi 10.000 kurang, diberi 20.000 kurang, diberi 1 juta kurang. Waktu can boga imah yang boga, geus boga imah kurang baik. Sehingga kesananya yaglibna kariman wa yaglibna laiman. Awewe mengalahkan orang yang soleh dan mengalahkan orang yang tidak soleh. Sanajan abuya eleh ku pamajikan mah. Rasulullah. Yaglibna kariman wa yaglibna laiman. Mengalahkan orang yang suami yang mulia, yang soleh, eleh awewe mah. Wa yaglibna laiman, dan perempuan mengalahkan lelaki yang hina, yang rendah, yang bagus, eleh ku awewe mah. Sanajan jentel kalah awewe. Pemimpin di luar ya datang ke imam dikelepak kamu sih karena. Terus apa kata Rasulullah? Ini Rasul intinya nih. Uhibbu an akuna kariman maghluba wa la uhibbu an akuna laiman ghaliba. Aku ingin menjadi yang mulia sanajan eleh upamajikan, dan aku tidak ingin menjadi yang hina sekalipun menang melawan istri. Geus ngeleh bae. Itu nasihat Rasulullah. Wahibbu an akuna kariman maghluba. Rasul sebab enggak ada yang menang melawan perempuan mah. Eleh. Kunaon perempuan enggak ada punya sabar. Perempuan tak bisa sabar. Itu.
Eta cara hiji sih geus elek, hayang dua tah. Ulah. Hiji bae. Hiji di balaraja di bisa. Ari hiji diomong-omong berarti hayang nyobaan diduakeun kan. Setuju lah. Jam berapa nih? Sudah? Hah? Kelas? Kelas ya. Wallahu muhitun bil kafirin yakadu. Ya, nanti kita yakadu aja ya, yakadul barku para jemaah sabieu belum dijelaskan waktu namanya. Ia istiarah yang tamsiliyah yang ketiga. Istiarah tamsiliyah yang ketiga. Demikian para jemaah pengajian kita pada malam ini, mudah-mudahan yang disampaikan oleh para ulama kita bisa ambil manfaatnya. Apabila ada khilaf, ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.